Pesantren Islam Al-Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, santri-santri pesantren Islam Al-Irsyad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan. Sudah sangat dekat dengan bulan yang dimana pada bulan tersebut kita disyariatkan melakukan suatu ibadah yang sangat agung. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 malam. Lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan yang dekat ini, kita semuanya disyariatkan untuk berpuasa. Dan ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, puasa adalah suatu ibadah yang sangat agung, suatu ibadah yang sangat besar. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan dari ibadah puasa ini. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali bani Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian ada beberapa riwayat yang menyebutkan hadis ini sampai di sini, dan beberapa riwayat lain menyebutkan hadisnya masih ada lanjutannya. Ustaz lanjutkan. Lis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Wala khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika ada suatu hadis yang di dalamnya ada qala Allah azza wa jalla, qala Allah taala, itu namanya hadisul qudsi. Jadi ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berkata, kullu amali bani Adam lahu. Setiap perbuatan, setiap amalan ibnu Adam, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu baginya. Illa shaum, kecuali apa? Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untukku dan aku akan membalas amalan tersebut. Lanjutan hadisnya, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa dia memiliki dua kegembiraan. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan hina yuftir, kegembiraan ketika dia iftar, kegembiraan ketika dia selesai dari puasanya pada hari itu, dia makan iftar. Kemudian kegembiraan yang kedua, kegembiraan yang lebih besar lagi, kegembiraan yang lebih agung lagi adalah kegembiraan hina yalqa rabbahu, ketika dia bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena puasa balasannya sangat banyak. Wala khulufu famis shaim, bahkan saking agungnya puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berkata, dan bau mulut orang yang puasa atyabu 'indallah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk, dari baunya minyak misik. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad.
Rasulullah SAW berkata, "Inna fil jannati baban," sesungguhnya di dalam surga kelak ada sebuah pintu. Yuqalu lahur rayyan, yang pintu tersebut dinamakan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk akan masuk surga melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada satu orang pun selain mereka yang masuk surga melalui pintu tersebut. Yuqal aina shaimun, dikatakan manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun fayadkhulun. Kemudian orang-orang yang berpuasa berdiri dan masuk surga melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk surga satu orang pun selain mereka dari pintu tersebut. Fa idza dakhalu, ketika mereka sudah masuk, ughliqa, pintu tersebut akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak ada satu orang pun yang masuk surga dari pintu tersebut. Hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, illa ba'adallahu bidzalika wajhahu sab'ina kharifan." Ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, yasumu yauman fi sabilillah, yang berpuasa yauman, satu hari saja, fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalik, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, akan menjauhkan dengan puasa tersebut wajhahu, akan menjauhkan dengan puasa tersebut wajahnya, maksudnya adalah dirinya akan dijauhkan anin nar, dari neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 kharif. Tahukah apa itu kharif? Kharif, ikhwati fillah azzanillahu wa iyyakum, kharif adalah jarak perjalanan yang ditempuh selama 1 tahun. Itu namanya kharif, 1 kharif. Nah, dalam hadis ini disebutkan sab'ina kharifan, 70 kharif. Jadi, dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sangat jauh sekali, dan ini keutamaan yang luar biasa. Hadis berikutnya yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang tidak akan ditolak doanya mereka. As-shaimu hatta yuftir, golongan yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Wal imamul adil, golongan yang kedua adalah al imamul adil, seorang pemimpin yang memimpin dengan keadilan. Golongan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Hadis-hadis, ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan para ulama yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa masih sangat banyak sekali. Semoga di dalam ibadah puasa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, baik puasa, qiyamul lail, salat, membaca Al-Qur'an, dan amalan-amalan kebaikan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menghantarkan kita ke surganya kelak. Mungkin sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan TV,